Bahkan dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 77 disebutkan bahaya dari bersumpah. Bahayanya apa? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Dan Allah tidak akan mensucikan untuk selama-lamanya. Lihat, ada 4 bahaya yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Kemudian kita melihat pula dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Di situ Allah perintahkan wajib hukumnya menggugurkan sumpah-sumpah kita. Cuma kebanyakan manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hancurnya manusia karena nafsunya, hancurnya manusia karena lisannya. Lisan ini adalah salah satu gerbang kehancuran kita. Lisan ini bisa menghantarkan diri kita kepada puncak kejayaan. Lisan pula bisa menghantarkan diri kita kepada jurang kehancuran. Kita mudah sekali berucap. Namun ucapan-ucapan kita begitu dengan kelalaiannya. Kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Terkadang ada janji, terkadang ada sumpah, terkadang ada dusta, terkadang ada sumpah serapah. Sesuatu ucapan yang mudah diucap, sangat sepele sekali dianggapnya. Padahal buah daripada sumpah adalah ikatan. Janji adalah ikatan. Semakin banyak lisan kita bersumpah, maka akan semakin banyak diri kita terikat. Akan semakin banyak diri kita terikat. Ketika kita sudah banyak ikatan membelenggu diri kita, orang semakin banyak berjanji, orang semakin banyak bersumpah, secara otomatis ikatan dalam dirinya pun semakin banyak. Belenggu dalam dirinya pun semakin banyak. Ketika kita full diikat badannya karena saking banyaknya janji dan sumpah kita, udah pasti badan kita akan sakit dengan banyaknya ikatan. Udah pasti gerak pun akan sulit, hidup akan menderita, hidup akan sengsara. Kenapa? Karena tubuhnya penuh dengan ikatan. Itulah salah satu penyebab adanya sakit. Salah satu penyebab adanya perkara sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita. Salah satu penyebabnya adalah saking banyaknya ikatan dalam tubuh kita yang membelenggu diri kita. Apalagi kalau sampai ada penyakit yang turun-temurun. Itu buah daripada dosa janji dan sumpah. Orang tuanya terkena darah tinggi. Anak keturunannya juga ikut terkena darah tinggi. Orang tuanya terkena diabetes. Anak keturunannya juga ikut terkena diabetes. Orang tuanya ada yang terkena penyakit ayan, epilepsi. Anak keturunannya juga sama, ada yang terkena ayan dan epilepsi. Dari mana datangnya penyakit keturunan? Bahkan bukan hanya penyakit keturunan. Ada semisal bapaknya waktu masih muda hobinya kawin, gonta-ganti pasangan. Begitu punya anak, ternyata anak sama. Begitupun ada orang tuanya dulu, ibunya senang gonta-ganti laki-laki. Begitu punya anak sama, anaknya juga senang gonta-ganti lelaki. Dari mana datangnya sesuatu yang turun-temurun itu? Belum lagi ketika misal ada nasib, misal ada orang tua, bapaknya meninggal kecelakaan. Anaknya meninggal lagi kecelakaan. Cucunya meninggal lagi kecelakaan. Dari mana datangnya sesuatu yang turun-temurun itu? Semua. Pernahkah kita merenungkan? Bayi baru lahir, belum ada dosa, tapi ternyata sudah tertanam yang namanya penyakit, tertanam namanya sifat, tertanam namanya nasib yang turun-temurun, sedangkan dia sendiri nggak tahu apa-apa. Ayo, mungkin banyak di antara kita yang kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ternyata kita didiagnosa memiliki penyakit atau yang sama dengan orang tua maupun leluhur kita. Mungkin banyak. Ya, secara medis penyakit turun-temurun disebutnya penyakit genetik. Solusinya apa? Minum obat terus. Kenapa? Bukanlah solusi. Sifatnya obat hanya mengurangi sementara rasa sakitnya. Lalu apa dong? Adakah ilmu yang bisa mengurai itu semua? Dari mana adanya penyakit genetik? Dari mana adanya sifat keturunan? Dari mana adanya perilaku keturunan? Bahkan dari mana adanya nasib turun-temurun? Dari mana? Sampai pernah ada sesuatu yang pernah kami alami sendiri. Ada seorang
Dulu semasa hidupnya, zaman dulu beliau sebagai Demang. Demang itu mungkin sekelas bupati atau Pak Camat gitu, saya kurang paham. Itu Demang. Beliau orang kaya. Orang kaya. Karena saking kayanya, beliau sampai nggak bisa istirahat. Nggak bisa istirahatnya karena apa? Karena dikit-dikit ada orang datang minta bantuan, dikit-dikit ada orang datang pinjem. Ya, pinjem beras, pinjem apa, pinjem duit dan lain sebagainya. Sehingga istirahatnya berkurang karena banyak orang yang datang minta pertolongan, banyak orang yang datang minjam uang dan lain sebagainya. Sehingga ia anggap ternyata kaya itu menyengsarakan. Bagi Demang tersebut, ini kisah nyata. Bagi Demang tersebut menganggap kaya itu menyengsarakan karena pengen tidur aja sulit. Baru mau tidur ada tamu, baru mau istirahat ada tamu. Selalu ada didatangkan tamu untuk mereka baik minta pertolongan maupun mereka-mereka yang meminjam sesuatu. Nah, sehingga Pak Demang tersebut menganggap kekayaan itu adalah sesuatu yang menyengsarakan. Sampai akhirnya detik-detik sebelum beliau wafat, beliau berucap, beliau berwasiat, anak cucuku jangan sampai ada yang kaya. Karena kaya itu menyengsarakan, kaya itu tidak enak. Kaya itu gak bisa istirahat. Jangan ada anak keturunanku yang kaya. Sebelum beliau wafat, beliau berucap seperti itu. Dan qadarullah, ternyata begitu beliau wafat, kekayaannya habis. Kemudian sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke buyut, sampai ke bawahnya. Gak ada yang kaya satupun. Bahkan hidup dalam kesulitan, ekonomi dalam kesulitan, usaha apa-apa penuh dengan kegagalan. Padahal sejarah dari atasnya itu seorang Demang yang kaya. Sehingga singkat cerita adalah anak keturunannya yang datang ke majelis kami. Datang ke majelis kami curhat. Ustaz, kami ada masalah. Masalahnya apa? Kami sekeluarga berserta leluhur-leluhur kami gak ada satupun yang kaya. Kami selalu mengalami kegagalan. Baik itu usaha, bisnis, apapun. Bahkan mencari pekerjaan aja sulit semuanya. Sulit semuanya. Dari cucunya, cicitnya. Pokoknya semuanya sulit. Hidupnya sengsara semua. Pernah ada yang bilang, katanya keluarga kami terkena sumpah serapah. Ada yang bilang lagi, katanya keluarga kami pernah ada leluhur kami pernah bermain, pernah belajar kemusyrikan dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menjadikan pikiran kami berkecamuk. Dari mana? Kenapa? Bahasanya gini nih. Kita udah bikin gorengan. Katakanlah ada yang pesan order 30 aja. Ternyata udah dibikin gorengannya, gak jadi beli orangnya. Sehingga Pak gorengannya gak ada yang beli. Itu teman-teman. Bikin makanan lagi nih, ada orang pesan. Ada orang pesan, minta tolong ya bikinin makanan gitu. Udah bikin makanan banyak. Ia mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Begitu di hari H. Ternyata yang pesan itu nggak ada kabar sama sekali. Kejadian itu hampir dialami oleh banyak daripada anak keturunannya yang lain. Nah, sehingga memicu pertanyaan-pertanyaan, ada apa nih? Keluarga kita, turun-temurun kita kok kayak gini semuanya gitu. Nah, singkat cerita curhatlah. Karena beliau juga sudah pernah berikhtiar untuk melakukan semedi, tapa berata dan lain sebagainya, udah pernah melakukan semuanya. Baik dengan cara kemusikan dan lain sebagainya, udah pernah lakukan semuanya. Bahkan sampai ada yang sampai salah satu laut ya di daerah kami itu sampai 40 hari nggak intinya nggak pulang lah, sampai 40 hari bertapa di laut itu, sampai segala cara udah dilakukan. Nah, singkat cerita kenal dengan majelis kami. Kemudian ngobrol, curhat lain sebagainya. Nah, itu obrolan pertama. Nah, singkat cerita obrolan berikutnya itu di rumahnya. Keluarganya ngumpul semuanya. Keluarganya ngumpul, begitupun yang jauh juga pada datang. Ngumpul, karena tahu waktu itu kami mau datang. Jadi semua keluarganya dikumpulin. Nah, begitu dikumpulin, ada yang nggak mau datang. Ada yang siap datang, ada yang nggak bisa datang. Nah, waktu itu yang datang, ya hanya sebagian saja. Nah, begitu kami jelaskan, ternyata penyebabnya ini, dan lain sebagainya. Kami sarankan semuanya untuk berkafarat. Semua. Baik cucunya, baik anaknya, baik orang tuanya, semua berkafarat. Yang pertama, mengkafaratkan leluhur. Mengkafaratkan
sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita, cobaan hidup, kesulitannya dalam hidup, masalah yang terus datang silih berganti, ujian yang bertubi-tubi, itu semua penyebabnya adalah dosa. Ya, itu semua penyebabnya adalah dosa. Penyebab sakit, dosa. Sulit dalam hidup, dosa. Sengsara dalam hidup, dosa. Penyebab sempitnya hidup, dosa. Kesedihan juga dosa. Segala sesuatu hal-hal yang tidak baik terjadi pada diri kita, penyebabnya adalah dosa. Gerbang dosa itu banyak. Ada dosa maksiat, ada dosa kemusyrikan, ada dosa kezaliman, kesombongan, kemunafikan, ada dosa riba dan lain sebagainya. Ketika kita menyadari penyakit kita, masalah dalam hidup kita, sulitnya hidup kita itu penyebabnya adalah dosa, kira-kira ketika Allah perintahkan wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Kira-kira ada nggak yang terbesit dalam hatinya? Oh, ini gara-gara dosa janji saya. Ini gara-gara dosa sumpah saya. Ini gara-gara dosa saya dari ucapan saya sendiri. Ada nggak yang menyadari itu? Ya. Karena gini teman-teman. Salah satu dosa yang efek dampak buruknya disebutkan di Al-Quran, salah satu dosanya adalah dosa lisan. Yaitu dosa janji dan sumpah. Bahkan dampak buruk yang akan didapatkan dari janji dan sumpah itu disebutkan dalam Al-Quran. Apa sih dampaknya? Yang pertama, Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Itu dampak yang paling buruk teman-teman. Dampak dari dosa janji dan sumpah itu yang pertama, Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Yang kedua, Allah tidak akan menyapa. Yang ketiga, Allah tidak akan memperhatikannya. Yang keempat, Allah tidak akan mensucikannya. Ini dampak dari satu dosa yang namanya dosa janji dan sumpah. Sedangkan manusia sebelum lahir saja sudah berjanji, sudah bersumpah. Kemudian dalam menjalani bahtera kehidupan, sudah banyak sekali janji dan sumpah yang kita ucap, yang kita lakukan. Banyak juga yang sudah kita langgar, banyak juga yang tidak kita tepati. Makanya wajar di alam dunia datang yang namanya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Datang yang namanya penyakit terus turun-temurun. Adanya diabetes, adanya darah tinggi, adanya epilepsi. Kenapa sampai ada penyakit turun-temurun? Ini karena dampaknya di akhirat tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diberikan tempat, tidak akan disucikan, dan tidak akan diperhatikan. Makanya ditegurnya di alam dunia gak ada berakhirnya. Ditegur terus. Orang tuanya ditegur, anaknya juga ikut ditegur, cucunya juga ikut ditegur. Dengan penyakit-penyakit yang namanya penyakit keturunan salah satunya. Dan ternyata bukan hanya hal itu. Terkadang sifat juga bisa menjadi penyebabnya. Contoh, orang yang sifatnya suka punya sifat perilaku perbuatan, tabiatnya nih, adatnya itu suka gonta-ganti pasangan. Nanti punya anak juga gitu lagi, punya cucu juga gitu lagi. Kenapa bisa ada sesuatu yang turun-temurun? Ya, itu ya teman-teman ya. Ya, makanya, ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, sadarilah saudaraku, kita adalah sang pendosa. Sang pendosa yang kadang lupa dosa apa yang pernah kita lakukan. Karena dalam hukum alam, sesuatu ucapan adalah sesuatu yang mudah dilupakan, sulit untuk diingat. Janji itu perkara yang paling mudah diucapkan dan paling sulit untuk diingat. Makanya itulah kenapa Allah sampai bersumpah kepada orang yang bersumpah. Karena banyak di antara kita tidak menyadari adanya sakit disebabkan karena sumpahnya sendiri. Tidak menyadari adanya sulitnya hidup dikarenakan karena ucapannya sendiri. Banyak. Padahal para ulama sudah menyampaikan hancurnya manusia itu karena nafsunya, hancurnya manusia itu karena lisannya. Ya, makanya hati-hati dengan lisan. Lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan dan lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Makanya hati-hati perkara lisan. Selama ini pernah nggak kita istighfari dosa-dosa lisan kita? Pernah nggak selama ini kita istighfari dosa-dosa mulut kita? Pernah nggak? Mungkin sebagian ada yang pernah, namun kebanyakan belum. Karena banyak di antara kita yang tidak sadar lisannya menghantarkan dirinya kepada jurang kehancuran.
Ya, lisan yang seperti apa yang bisa menghantarkan diri kita kepada jurang kehancuran? Lisan yang seperti apa? Yaitu perkara janji dan perkara sumpah. Saya tanya di sini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah punya janji, nggak pernah punya sumpah, nggak pernah melanggar janji, nggak pernah melanggar sumpah? Ada nggak teman-teman? Iya, jangan kayak gitu. Kan udah disebutkan. Orang yang jauh dari Allah, kenapa hidupnya bahagia? Itu namanya istidroj. Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Ya, jadi jangan iri dengan orang-orang seperti itu. Jadi banyak orang yang jauh dari Allah, hidupnya malah bahagia. Itu adalah istidroj, teman-teman. Bahagia casingnya. Batinnya emang nggak ada bahagia-bahagianya acan. Nggak ada. Batinnya emang nggak ada, rasa bahagianya nggak ada. Karena yang bisa membahagiakan batin kita hanya satu jalan, yaitu ketaatan. Jadi jalan kebahagiaan bisa kita raih hanya dengan satu jalan, yaitu ketaatan. Ya, kebahagiaan hanya bisa diraih dengan jalan ketaatan. Kalau bahagia tanpa ketaatan itu bukan bahagia, itu adalah istidraj, azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Bahagia kulitnya aja, batinnya mah kagak. Jangan atuh dah, masa iri sama orang istidraj. Iri itu sama orang udah ma'alim, soleh, kemudian semuanya diberikan kemudahan, kemudian apa ibadahnya rajin. Iri itu sama yang seperti itu. Ya, jangan iri sama orang nggak sholat tapi hidupnya berlimpah. Jangan iri dengan yang kayak gitu. Itu iri yang merugikan. Iri itu sama orang udah ma'alim, cantik, ganteng, rumah tangganya bahagia, usahanya lancar, rajin bersedekah, rajin berjamaah, sering ke Mekah. Bahasanya gitu tuh. Nah, iri itu dengan yang kayak gitu. Jangan iri dengan orang yang jauh dari agama tapi hidup